Halo semua, perkenalkan saya Tony Harmawan. Di pertemuan kali ini, hari ini kita akan membahas mengenai tentang hukum dagang. Jadi kita akan bahas mengenai sejarah, bagaimana pengertian, terus hubungannya dengan hukum perdata, dan kemudian ada prinsip-prinsip hukum dagang. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai sejarah. Jadi awal mula hukum dagang itu pada tahun 1000 hingga tahun 1500-an terdapat kota-kota yang berfungsi sebagai tempat perdagangan. Di antaranya ada Venesia, Marseille, Florence hingga Barcelona. Pada saat itu dianut hukum Romawi, namun hukum Romawi dianggap belum mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada perdagangan saat itu. Kemudian lahirlah kodifikasi hukum tentang perdagangan yang pertama dibentuk di Prancis pada masa Raja Louis ke-14 pada tahun 1673. Kemudian pada tahun 1681 dibentuk kodifikasi hukum dagang yang kedua. Nah, kemudian hukum dagang yang pertama dan kedua digabungkan, terbentuklah yang namanya Code de Commerce. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal hukum dagang di Belanda dan Indonesia. Sebagai bekas negara jajahan Belanda, Indonesia tentu akan mengikuti semua aturan yang dibawa oleh Belanda. Dan pada saat itu Belanda memang sangat berpengaruh di Indonesia. Kemudian itulah yang mengatur hukum dagang di Indonesia sampai saat ini, yang kita sebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, yang diadaptasi dari Wetboek van Kovel, yang diadaptasi dari Commerce. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pengertian hukum dagang. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan perdagangan. Hukum dagang ini masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya pada hukum perikatan. Salah satu alasannya karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan perdagangan. Lalu kemudian ada beberapa ahli yang menyebutkan tentang pengertian hukum perdagangan. Di antaranya adalah Ahmad Ihsan, ada Purwo Sucipto, terus kemudian ada CST Kamsil, ada Sunaryati Hartono dan Munir Fuadi. Mereka memberikan pemikiran-pemikirannya terkait dengan pengertian hukum dagang. Selanjutnya kita bahas mengenai hubungan hukum dagang dengan hubungan hukum perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai lex generalis atau hukum umum. Nah, kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah lex specialis atau hukum khusus yang mengatur tentang perdagangan. Dalam hubungannya berlaku yang dinamakan hukum khusus menghapus hukum umum. Dalam urusan dagang lebih menggunakan hukum dagang daripada hukum perdata. Oleh karena itu, apabila dalam perdagangan sudah diatur dalam perdagangan, maka tidak berlaku hukum perdata. Kemudian sebaliknya, apabila ada masalah dalam dagang tetapi dalam hukum dagang belum diatur, maka merujuk pada hukum perdata. Kemudian ada beberapa prinsip tentang hukum dagang. Prinsip dasar perdagangan internasional ini terdiri dari 4 prinsip. Yang pertama ada prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak. Kemudian ada prinsip pacta sunt servanda. Ya, oke. Prinsip-prinsip hukum dagang. Prinsip dasar hukum dagang internasional itu terdiri atas 4. Yang pertama ada prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak. Kemudian ada prinsip pacta sunt servanda. Yang ketiga ada prinsip penggunaan arbitrase. Prinsip-prinsip hukum dagang. Prinsip dasar perdagangan internasional ini terdiri dari 4 prinsip. Yang pertama ada prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak, kemudian ada prinsip pacta sunt servanda, kemudian ada prinsip penggunaan arbitrase,
kemudian ada prinsip kebebasan komunikasi atau navigasi. Yang pertama mengenai prinsip dasar kebebasan berkontrak. Dalam kebebasan tersebut meliputi kebebasan untuk memilih jenis-jenis kontrak yang sudah disepakati dari para pihak. Kemudian ada kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagang. Kemudian adalah kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak dan lain sebagainya. Namun kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum. Terus yang kedua ada prinsip pacta sunt servanda. Prinsip dasar ini adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan istilah itikat baik. Namun prinsip ini sifatnya universal atau berlaku di seluruh negara atau semua negara. Artinya setiap sistem hukum yang di negara tersebut menghormati prinsip ini. Kemudian yang ketiga ada prinsip dasar penyelesaian sengketa. Dalam hukum perdagangan internasional dapat dikemukakan di sini prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa perdagangan internasional, yaitu pertama ada prinsip kesepakatan para pihak atau konsensus. Yang kedua ada prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa. Yang ketiga ada prinsip kebebasan memilih hukum. Yang keempat ada prinsip itikat baik. Terus kemudian ada namanya prinsip exaltation of local remedies. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh. Kemudian ada forum penyelesaian sengketa. Nah, ada beberapa diantaranya bisa kita kenal, antaranya negosiasi, ada mediasi, konsiliasi, arbitrase. Yang sebenarnya hal-hal ini sudah biasa kita temukan di tempat-tempat umum atau kebiasaan kita sehari-hari. Yang pertama ada negosiasi. Negosiasi ini adalah cara penyelesaian sengketa paling tua atau paling dasar yang sering digunakan. Dengan cara ini para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya. Kemudian ada mediasi. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga atau pihak netral. Ini biasanya individu atau pengusaha ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi dan berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran atau penyelesaian sengketa. Kemudian yang ketiga ada konsiliasi. Konsiliasi ini memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Artinya sama dengan mediasi yang memiliki sifat atau pihak ketiga. Kemudian ada arbitrase. Arbitrase ini adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang secara netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase, lembaga, atau arbitrase sementara. Yang keempat, prinsip dasar dagang internasional adalah prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun dengan melalui berbagai sarana navigasi internasional dan memfasilitasi kebebasan ini. Kebebasan ini sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Mungkin dari beberapa prinsip-prinsip tersebut kita bisa memahami bagaimana prinsip-prinsip dagang secara internasional, yang kemudian nanti teman-teman bisa memahami bagaimana prinsip hukum, dasar-dasar hukum, bagaimana seandainya teman-teman mempunyai nasib suatu saat nanti untuk berdagang secara internasional, yang artinya teman-teman semua sudah bisa paham mengenai dasar-dasar hukum di internasional, bagaimana sejarahnya hukum di Indonesia, mulai dari Prancis, kemudian Belanda, kemudian di Indonesia.
kita harus memahami sebagai seorang pengusaha suatu saat nanti, kalian wajib mengetahui, memahami apa sih hukum. Hukum itu sangat penting dalam kehidupan kita, bukan hanya tentang bermasyarakat, tetapi salah satunya seperti hukum dagang. Contoh, suatu saat teman-teman punya usaha atau punya bisnis sendiri, harus menguasai tentang hukum. Ya paling tidak tentang bagaimana sih hukum mengatur perdagangan, bagaimana mengatur hak dan sebagainya, kewajiban sebagai pengusaha, kemudian bagaimana mengurus surat izin dan sebagainya. Baik, mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam sejahtera dan sehat.